Sebelum bedah Desa Temiang dan Temiang Sari, terasa tidak elok ketika kita tidak menceritakan asal-usul Ki Bagus Sidum. Lalu siapa Ki Bagus Sidum yang sebenarnya? Kita akan ambil sebagian kecil narasi yang mengisahkan perjalanan Ki Bagus Sidum. Ki Bagus Sidum adalah anak dari Ki Bagus Waridah, anak dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, anak dari Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi dengan perkawinannya Nyai Subang Larang. Tetapi ada versi lain bahwa Ki Bagus Sidum adalah anak dari Bagus Waridah, anak Syarif Arifin, adik kandung Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, anak dari Syekh Abdullah Raja Mesir dengan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, anak Prabu Siliwangi perkawinannya dengan Nyai Subang Larang. Perbedaan versi inilah hanya Allah yang mengetahuinya. Pada saat Ki Bagus Sidum dalam pengembaraannya menyebarkan agama Islam, sehingga di pedukuhan yang belum ada namanya, Ki Bagus Sidum babat alas kemudian mendirikan pesantren di pedukuhan tersebut, tepatnya di Blok Temiang. Santrinya banyak, bukan dari orang lokal saja, melainkan datang dari berbagai daerah. Santri yang berpengaruh dalam pendirian Desa Temiang dan terkenal dalam sejarah ada 3 orang santri. 1. Caping Garing atau Satria Hebat, teman dekat Nyai Suciwati anak Ki Andran. 2. Ki Andran dari Alas Bakung. 3. Ki Ageng Bungo, pelarian dari Kesultanan Cirebon karena gagal menjadi Dewan Wali. Kemudian sejarah asal-usul pedukuhan Temiang. Untuk mewujudkan wangsit tapabratanya Raden Wiralodra Kesatria dari Mataram atau Bagelen sekarang Purworejo Jawa Tengah, ditemani Ki Tinggil mulai bergerak ke arah barat yang mencari aliran sungai Kali Cimanuk sampai ke wilayah Citarum atau Purwakarta. Ditunjukkan oleh Ki Bagus Sidum dalam perwujudan Kidang Penanjung ke arah timur kembali sampai dengan diketemukannya aliran sungai Cimanuk sampai ke hilir. Disitulah ditemukan tempat yang dituju sesuai dengan amanah gurunya sebagai tempat yang subur makmur di lembah Kali Cimanuk. Ki Bagus Sidum ikut membantu perjuangan Raden Wiralodra dalam babat tanah Dermayu dalam mendirikan negeri Dermayu dibantu oleh muridnya. Ketika berdiri negeri Dermayu, Caping Garing gugat keraton Dermayu ucapannya kurang lebih sebagai berikut. Ini keraton Dermayu, saya ikut berjuang, saya ikut mengorbankan segenap kemampuan. Kenapa saat Wiralodra sudah duduk di keraton Dermayu saya tidak diikut sertakan? Caping Garing gugat dan kena batunya karena yang bangun keraton Dermayu bukan Wiralodra tetapi Nyai Endang Dharma Ayu. Akhirnya Caping Garing dikutuk menjadi lutung dan lumpuh diam tanpa gerak di tempat. Disuruh miang atau pergi, orang gelem atau tidak mau karena lumpuh. Lutung tersebut berkata, Temiang, maka desa tersebut diberi nama Temiang. Di tapak tilas Ki Bagus Sidum tersebut ada lutung sejumlah 9 ekor adalah simbol perputaran kehidupan sebagai perwujudan berdirinya Desa Temiang. Namun lutung-lutung tersebut punah pada tahun 1984. Bersamaan punahnya lutung tahun 1984, Desa Temiang dimekar ke Desa Temiang Sari. Desa Temiang menjadi desa induk dan Desa Temiang Sari menjadi desa hasil pemekaran. Walaupun nama Temiang ada di bagian Desa Temiang Sari, ini artinya boleh saja nama Temiang dipakai untuk desa induk yang tidak ada nama blok Temiangnya. Tetapi intisari Temiang tetap ada di Temiang Sari. Terbentuknya pemekaran Desa Temiang Sari tahun 1984 terjadi pada saat Desa Temiang dipimpin oleh Ku Tarisah. Tepatnya tanggal 2 Juni 1984 hari Sabtu Kliwon, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1404 Hijriah, resmi terbentuknya desa baru bernama Desa Temiang Sari. Tahun sekarang merupakan milad Desa Temiang Sari ke-41. Lahirlah Desa Temiang Sari di bawah pemimpinan Ku Rawita atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ku Rameh atau Haji Rameh dengan masa jabatan 4 tahun sejak tahun 1984 sampai tahun 1988. Kemudian paparan yang kedua, susunan Ku Desa Temiang dengan penjelasan pada masanya. Ini akan diterangkan berdasarkan secara administratif. Periode jabatan sebelum tahun 1900 sampai 1910, nama Ku yang menjabat Bapak Ku Sewen, nama Desa Temiang. Pusat pemerintahan Desa Temiang berada di Blok Temiang Buyut Sidum. Tepatnya di sekitar sini di Blok Buyut Sidum. Pada pemerintahan Ku pertama Desa Temiang Bapak Ku Sewen roda pemerintahan berjalan dengan aman, tertib dan damai. Kehidupan masyarakatnya subur makmur. Wilayah Desa Temiang saat itu meliputi Desa Gantar, Sukaslamet, Mekarjaya, Tanjung Kerta, Temiang Sari, Temiang, Jaya Mulia, Sumberjaya. Pada tahun 1910, Ku Sewen menyerahkan tampuk kekuasaan pemerintahan desa diserahkan kepada Bapak Kasdi yang merupakan menantu Bapak Ku Sewen. Kemudian periode tahun 1910 sampai 1925, Ku yang menjabat Bapak Kasdi, nama Desa Temiang.
Bapak Kasdi menjadi Ku Desa Temiang dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dipimpinnya juga berjalan aman, tertib, damai dan sangat dinamis. Karena wilayah kekuasaan desa yang sangat luas, maka pada tahun 1922 Bapak Ku Kasdi memekarkan Desa Temiang ke Desa Gantar. Sekarang Desa Gantar pada tahun 1982, Desa Gantar di Mekar juga menjadi Desa Mekarjaya pada saat Desa Gantar diperintah oleh Bapak Ku Rasna. Ku Gantar yang ditunjuk oleh Bapak Kasdi saat pemekaran kala itu adalah Bapak Ku Dego. Bapak Ku Dego menyerahkan tampuk kekuasaan pemerintahan desa ke Bapak Gabung sesepuhnya Bapak Ku Rasna. Pada tahun 1925, Bapak Ku Kasdi menyerahkan tampuk pemerintahan Desa Temiang ke Bapak Ku Casma. Kemudian periode tahun 1925 sampai 1939, Ku yang menjabat Bapak Casma, nama Desa Temiang. Roda pemerintahan Desa Temiang saat dipimpin Bapak Ku Casma berjalan dengan aman, damai, tertib dan masyarakatnya subur makmur. Pada masa pemerintahan Bapak Ku Casma, Desa Temiang di Mekar menjadi Desa Sukaslamet pada tahun 1937. Pada saat itu Desa Sukaslamet mengadakan pilihan Ku. Desa Sukaslamet saat itu ada 3 orang calonku. Calonku terpilih saat itu adalah Bapak Darnisem, putra Bapak Kalinten Desa Temiang. Pada tahun 1939, Bapak Casma sudah tidak bisa mengendalikan jalannya roda pemerintahan desa. Karena saat itu situasi politik penjajahan Belanda yang sudah tidak menentu menjelang akhir masa penjajahan Belanda. Akhirnya resmi pada tahun 1939, Ku Casma menyerahkan tampuk pemerintahan Desa Temiang ke Bapak Ku Karwisem alias Bapak Doglong, Bapak Jumadi asal Cipedang. Tahun 1939 sampai tahun 1939, Ku yang menjabat Karwisem alias Doglong, nama Desa Temiang. Bapak Ku Karwisem memerintahlah Desa Temiang hanya 3 bulan. Beliau hilang tanpa meninggalkan jejak. Kemudian pada periode tahun 1939 sampai 1942, nama Ku Karwisem Cilik alias Dukun Sunat, nama Desa Temiang. Perjalanan roda pemerintahan Ku Karwisem Cilik hanya berjalan 3 tahun. Pada tahun 1942, Bapak Karwisem menyerahkan tampuk pemerintahan Desa Temiang ke Bapak Casma asal Gabus Kulon. Kemudian periode 1942 sampai 1945, namaku yang menjabat Bapak Casma, Desa Temiang. Perjalanan pemerintah dipimpin Bapak Ku Casma tidak berjalan lama, hanya 3 tahun. Karena saat itu penjajahan Jepang sudah mulai mendarat di Ereta pada tahun 1942. Kemudian merapat masuk ke desa-desa, termasuk Desa Temiang, dan mengganggu situasi jalannya pemerintah desa. Situasi politik desa pun sudah mulai kacau balau. Akhirnya, pada tahun 1942, Bapak Casma menyerahkan tampuk pemerintahan Desa Temiang ke Bapak Jangjana asal Cikampek, Karawang. Periode tahun 1945 hingga 1948, Ku menjabat Bapak Jangjana, nama Desa Temiang. Perjalanan roda pemerintahan Desa Temiang pada masa dipimpin Ku Jangjana sudah tidak berjalan lama, hanya 3 tahun. Karena saat situasi politik negara kita setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih belum terkendali. Belanda bermaksud menjajah kembali Indonesia setelah Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika pada tanggal 15 Agustus 1945. Ku Jangjana merasa sulit mengendalikan jalannya roda pemerintahan Desa Temiang. Akhirnya, pada tahun 1948, Ku Jangjana menyerahkan jabatanku ke Bapak Cakstam asal Cipedang. Periode 1948 hingga 1954, Ku menjabat Bapak Castam, nama Desa Temiang. Walaupun situasi politik negara kita pasca kemerdekaan tidak stabil, Belanda masih bermaksud menjajah kembali negara kita dengan upaya mengadu domba para elit politik negeri kita. Pada tahun 1949, timbul pemberontakan di mana-mana. Bahkan yang paling berbahaya pemberontakan di negara kita tepat berada di Desa Temiang. Saat itu timbul pemberontakan di TII yang secara kebetulan pagar betis ada di Desa Temiang. Pagar betis ini tidak jauh berada di lokasi jalan ini, Blok Buyut Sidum, namun, Bapak Ku Castam dianggap mampu memimpin Desa Temiang sampai 6 tahun. Akhirnya, pada tahun 1954, Bapak Ku Castam menyerahkan tampuk kekuasaan Desa Temiang ke Bapak Surya asal Sukamelang. Tahun 1954 hingga 1964, Ku menjabat Ku Surya, nama Desa Temiang. Situasi politik negara sudah mulai aman terkendali. Ku Surya memimpin Desa Temiang sudah dianggap mampu dan cukup lama menyandang mahkotaku selama 10 tahun. Masyarakatnya sudah mulai tentram, perekonomian, pertanian sudah mulai membaik. Akhirnya, tahun 1964,
Ku Surya tutup usia karena sakit. Periode 1964 hingga 1979, nama Ku menjabat Bapak Kalimah, nama Desa Temiang. Situasi negara kita saat itu akan berakhirnya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Beliau berakhir tahun 1966 setelah mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin negara Indonesia. Tahun 1967, Mayor Jenderal Soeharto resmi menjadi presiden kedua. Pada masa Presiden Soeharto inilah kehidupan politik sudah mulai menekan pada partai politik mayoritas. Golkar lah salah satu anjuran untuk pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Ku Kalimah ini ternyata mampu membawa masyarakat Desa Temiang untuk mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk memilih Golkar dalam pemilu. Sehingga Ku Kalimah sangat didukung oleh pemerintah pusat maupun oleh masyarakat bawah. Sampai-sampai jembatan Kuunya pun mencapai masa 2 periode tahun 1979 Ku Kalimah berakhir masa jabatannya. Periode 1979 hingga 1988, Ku menjabat Bapak Tarisah Desa Temiang. Pada masa pemerintahan Desa Temiang dipimpin oleh Ku Tarisah. Desa Temiang di Mekar menjadi 2 desa pemekaran. Yaitu 1. Tahun 1982 di Mekar ke Desa Jaya Mulia. Desa Jaya Mulia ini dimekar lagi tahun 2009 diberi nama Desa Sumberjaya. 2. Kemudian tahun 1984 dimekar ke Desa Temiang Sari dengan susunan Ku menjabat sebagai berikut. Tahun 1984, 1988 dipimpin oleh PJ Bapak Haji Rawita. Tahun 1988, 1998 Bapak Haji Suparyo. April 1998, 10 Oktober 1998 PJ Bapak DRS Sodikin. Tanggal 10 Oktober 1998, 3 September 2008 Bapak Haji kumpul hasil pemilihanku tanggal 27 Juli 1998 hari Rabu. Tanggal 3 September 2008, 2014 Bapak Haji Suparyo hasil pilu tanggal 23 Juli 2008 Rabu dan dilantik 3 September ini periode kedua Bapak Haji Suparyo. Almarhum. Tahun 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015, Desa Temiang Sari dipimpin oleh PJ Ku Hariri. Tanggal 16 Januari 2015 sampai 16 Januari 2021, Desa Temiang Sari dipimpin oleh Ku Harudin, ini Bapak Ku Harudin periode pertama. Tanggal 16 Januari 2021 sampai 16 Agustus 2021, Desa Temiang Sari dipimpin oleh PJ Sopari. Tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan sekarang, Kepala Desa Temiang Sari dipimpin oleh Bapak Ku Harudin. Nah, ini Bapak Ku Harudin berarti menjadi Ku 2 periode sampai saat ini. Nah, itulah sejarah singkat Desa Temiang secara asal-usul, kemudian secara administratifnya. Nah, kami sampaikan ini untuk mengenang sejarah bahwa, Desa Tanjung Kerta juga bagian dulunya sejarahnya dari Desa Temiang. Sukaslamet dan Gantar itu pun dari Desa Temiang, Jaya Mula dan itu sangat luas sekali. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sengaja kami menyampaikan ini karena secara asal-usul induk Desa Temiang, walaupun nama induk Temiang ada di pinggir rel kereta api. Tetapi kalau ini tidak menceritakan asal-usul, karena peradaban tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa peradaban sebelumnya. Itulah peradabannya, berarti dulu itu desanya Temiang. Kita Temiang Sari termasuk Tanjung Kerta adalah pecahan dari Desa Temiang. Itu sekilas informasi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat sebagai generasi penerus untuk mengenang masa lalu. Bahwa Tanjung Kerta bagian dari Desa Temiang, Sukaselamat Gantar bagian dari Desa Temiang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.